Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saatnya kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Metro Kini bersama saya Sumiang. Dan hari ini akan kita awali dengan informasi atau laporan langsung dari Bursa Efek Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo akan melakukan pembukaan perdagangan saham tahun 2016. Ada Jessica Wowor di Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Jessica, seperti apa jalannya pembukaan perdagangan saham tahun 2016 dan apa saja agenda Jokowi di BI? Ya, Sumi, Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, kemudian juga kami memantau tadi ada Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama sudah tiba di Auditorium BEI untuk mengikuti pembukaan perdagangan saham tahun 2016 dan saat ini bisa disaksikan tengah disampaikan sambutan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan sesuai dengan jadwal nanti sekitar 2 menit lagi Presiden Joko Widodo akan membuka secara langsung pembukaan perdagangan saham tahun 2016 ini ditandai dengan adanya penekanan palm handscreen dan penekanan palm handscreen tersebut akan dilakukan tepat pada pukul 9.00 dan ini bisa dilihat ada di samping kanan saya atau di sebelah kiri dari para tamu undangan yang hadir ada sebuah big screen. Nanti di big screen tersebut para pelaku pasar modal tentunya akan memantau bagaimana nanti pembukaan perdagangan saham secara resmi tahun 2016 yang akan ditandai tentunya dengan penekanan palm handscreen oleh Presiden Joko Widodo diikuti dengan penandatanganan sertifikat secara langsung tanda peresmian perdagangan saham tahun 2016 ini akan dimulai. Memang waktu ini saat ini sudah menunjukkan 0858 artinya masih ada sekitar 2 menit lagi jelang pembukaan saham. Sedikit mereview terkait dengan IHSG kemarin yang ditutup pada tanggal 30 Desember tahun 2015. IHSG berada pada level 4.593 pada penutupan perdagangan saham atau meningkat sebesar 23,6% dan naik sebesar 0,51 poin dibanding pada hari sebelumnya. Namun review secara tahunan dalam laporan yang disampaikan pada penutupan kemarin IHSG turun sebesar 633,94 poin atau 12,13% dibandingkan penutupan saham pada tahun 2014. Kemudian dana asing juga yang tercatat keluar sebanyak 22,5 triliun. Selama tahun 2015 ini dalam catatan juga IHSG cenderung bergerak cukup fluktuatif, namun IHSG tidak sempat menorehkan kinerja positif karena adanya akibat sentimen negatif baik dari internal maupun eksternal. Tidak hanya itu juga terkait dengan tekanan atau pergerakan yang dialami oleh IHSG ini memang sempat mengalami tekanan dan dijelaskan pada beberapa kesempatan bahwa tekanan tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia karena jika dibandingkan tidak hanya Indonesia, bursa Thailand juga menunjukkan kinerja yang tidak begitu baik dengan adanya penurunan tahunan sebesar 13,86%. Dan saat ini Sumi, saya akan mengajak Anda untuk bergabung dan melihat secara langsung memantau bagaimana nanti pembukaan secara resmi perdagangan saham tahun 2016 yang akan ditandai dengan penekanan palm handscreen oleh Presiden Joko Widodo. Pengawas pasar modal OJK, Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia. Pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2016 saya menyatakan dibuka dan dimulai. Selanjutnya penandatanganan sertifikat oleh Presiden Republik Indonesia.
Demikianlah hadirin, kita tadi telah menyaksikan bersama peresmian pembukaan Bursa Efek Indonesia tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden dimohon tetap di tempat. Kepada Bapak Ibu pendamping dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kini saatnya kita ikuti dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan dengan hormat Bapak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2016. Tahun 2015 adalah tahun yang sangat berat bagi kita semuanya. Tahun yang penuh tantangan, terutama di sektor keuangan, karena banyak hal-hal yang harus kita hadapi, baik perlambatan ekonomi dunia, baik ketakutan dengan kenaikan suku bunga, Fed, dan juga optimisme dan kepercayaan yang belum muncul pada tahun kemarin, tetapi mengikuti perjalanan secara detail 1 tahun kemarin, saya optimis pada tahun ini, tahun 2016, kita akan lebih baik, jauh lebih baik dari tahun kemarin. Banyak orang yang ragu-ragu mengenai realisasi APBN. Itu setiap hari, Bapak Ibu bisa tanya ke Menko Perekonomian, boleh bertanya ke Menteri Keuangan. Setiap hari pagi, malam, tengah malam pasti saya cek, saya kontrol. Penerimaannya seperti apa. Karena Bapak Ibu kan banyak yang meragukan itu. Pajaknya paling-paling 70%. Iya kan? Realisasinya nanti paling-paling di bawah 80%. Iya kan? Tapi akhirnya pada penutupan tahun kemarin, ini perlu saya sampaikan, pendapatan negara mencapai 84,7%. 1.491 triliun. Kemudian penerimaan pajak mencapai 83%. 1.235,8 triliun. Penerimaan non pajak 93,8% atau 252,4 triliun. Plus penerimaan hibah hampir 3 triliun. Artinya apa? Apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Ya kalau kita kerja biasa-biasa mungkin yang seperti diperkirakan orang itu akan terjadi. Tetapi dengan deregulasi yang setiap minggu, setiap 2 minggu keluar terus. Saya meyakini ini memang kesempatan pada saat-saat sulit. Pada saat-saat ekonomi sulit. Itulah kesempatan kita untuk merombak total tatanan-tatanan yang menghambat kita. Dan itu akan terus kita lakukan. Dan saya yakin dengan itu perbaikan ekonomi akan lebih baik. Kemudian serapan belanja negara. Serapan belanja negara mencapai
91,2%. Saya pernah berbicara saat itu, kira-kira serapannya saya yakin 92, 93, tapi meleset dikit nggak apa-apa. 91,2%. Atau sebesar 1.810 triliun. Jangan berpikir ini angka yang main-main. Penerimaan itu dalam perlambatan ekonomi yang seperti kemarin kita rasakan, penerimaan seperti itu juga bukan sesuatu yang kecil. Dan masih ada silva 10,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi perkiraan antara 4,7, 4,8. Turun dari 2014 5%, agak turun sedikit. Coba dilihat negara-negara yang lain, yang turun sampai 1,5, yang turun sampai 3%, yang turun sampai 1%, kita hanya 0,3, 0,2. Itu pun sebetulnya, kalau saat itu tahun kemarin kita optimis semuanya, sebetulnya kejadiannya akan berbeda. Karena rasa optimis itu sulit sekali dimunculkan. Semuanya menunggu semuanya. Semuanya wait and see semuanya. Oleh sebab itu tahun ini semuanya harus percaya, semuanya harus optimis bahwa kita akan lebih baik. Itu harus. Kuncinya ada di situ. Inflasi 2014 8,3%. 8,3%. Waktu kita pasang pasti di bawah 5%. Banyak orang juga yang nggak percaya. Tapi alhamdulillah 2015 inflasinya hanya 3,3%. 3,3%. BI kerja keras, pemerintah kerja keras semuanya. Demand dan supply betul-betul kita lihat setiap hari. Bapak Ibu boleh bertanya kepada Menteri Perdagangan, kepada Bulog, kepada Menteri Pertanian, bagaimana tengah malam saya telepon, pagi-pagi subuh saya telepon, kalau ada beras sudah akan naik, baru akan naik, cari siapa yang nimbun, cabai, telur, baru akan merangkak aja, pasti sudah saya telepon. Karena saya punya orang-orang di pasar induk, di pasar-pasar tradisional saya punya orang. Pak, cabai sudah naik. Pak, beras sudah merangkak naik 20.000, 50 rupiah, 20 rupiah, 100 rupiah. Ini yang akan terus kita lakukan agar inflasi betul-betul di bawah 5. Saya kerja keras, Bapak Ibu semuanya, rasa optimis, rasa percaya bahwa 2016 lebih baik. Itulah yang ingin kita harapkan. Tidak mungkin dalam era kompetisi, dalam era persaingan yang seperti kita lihat, kita alami, dan tahun ini sudah masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN, tidak mungkin lagi kita melakukan proteksi, melakukan perlindungan, memberikan subsidi yang berlebihan, tidak mungkin. Karena memang era kompetisi, era persaingan sudah ada di depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Hanya yang kurang itu kita perbaiki, yang belum baik itu yang kita benahi. Hanya itu. Nggak mungkin lagi, jangan berharap bahwa negara ini akan memproteksi, akan melindungi, akan memberikan subsidi yang besar-besaran. Yang itu justru akan melemahkan daya saing kita, melemahkan competitiveness kita. Sudah tidak ada lagi. Bagaimana diregulasi, paket-paket itu akan kita keluarkan terus agar daya saing, daya kompetisi kita semakin baik. Nggak ada cara yang lain. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk kerja keras, untuk
dalam meraih pertumbuhan ekonomi, kerja keras mengendalikan inflasi, kerja keras menurunkan angka kemiskinan, kerja keras kita semuanya untuk membuka lapangan pekerjaan, kerja keras mengatasi ketimpangan wilayah, ketimpangan yang kaya dan miskin. Ini pekerjaan kita semuanya. Dan saya senang karena dalam kondisi yang sulit 2015 saya dan pemerintah diberikan kesempatan untuk melakukan perombakan kreatif yang akan terus kita lakukan. Kalau keadaan normal, kita melakukan itu pasti akan banyak yang berteriak. Tapi kalau keadaan sulit, kita melakukan apapun orang akan maklum. Ini yang justru buat saya ini kesempatan. Saya ingin mengajak juga tahun ini berbondong-bondong semua perusahaan kecil, tengah, yang atas semuanya melakukan revaluasi aset. Nanti keluar teks amnesti, berbondong-bondong semuanya. Nggak usah ada yang ragu lagi, nanti seperti apa. Itu sudah, kalau sudah keluar artinya pemerintah memberikan jaminan, presiden juga memberikan jaminan. Nggak usah ragu-ragu. Jadi yang revaluasi jangan yang gede-gede, yang tengah juga lakukan, yang kecil-kecil lakukan. Itu merupakan sebuah kekuatan, sebuah power yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sumi, demikian kita baru saja menyaksikan terkait dengan sambutan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai membuka secara resmi perdagangan saham tahun 2016 ini dengan menuntut dan mengajak masyarakat untuk optimis menghadapi tantangan pada tahun 2016. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Sumi di studio. Ya baik, terima kasih Jessica Wawor untuk informasinya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa